Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfarizi Zalfian dari kelompok 10 dengan NIM 103052500091. Dengan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Alfredo Donald Novarianto dengan NIM 103055530003. dan satu lagi, Perkenal- Perkenalkan nama saya Fridio Tabarat dengan NIM 103052500035. baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas besar statistika nomor 2, yaitu dengan topik analisis hubungan ukuran file terhadap efisiensi waktu unduh. Oke, lanjut slide-nya. Di sini kita ada pendahuluan, di mana PPT ini atau kegiatan ini dilatar belakangi oleh pada era digital, kecepatan pertukaran data sangat bergantung pada volume file yang ditransfer. Ketidakpastian waktu unduh seringkali dipengaruhi oleh besarnya ukuran file dan lain-lain. Memahami hubungan antara ukuran data dan waktu penyelesaian unduhan sangat penting untuk estimasi performa jaringan dan manajemen penyimpanan data Anda. Lanjut, di sini kami mempunyai 3 tujuan dalam laporan kali ini, yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik statistik, baik itu pemusatan dan penyebaran data dari variabel ukuran file dan waktu unduh. Yang kedua, mengidentifikasi keberadaan data pencilan atau outlier yang dapat mempengaruhi rata-rata. Yang ketiga, menjelaskan arah dan kekuatan korelasi antara ukuran file terhadap waktu unduh. Oke, kami menggunakan metode dataset, yaitu dataset terdiri dari 100 sampel yang mencatat ukuran file dalam bentuk MB atau megabyte dan waktu unduh dalam satuan detik. Rentang data mencakup variasi ukuran file dari yang sangat kecil hingga file berkapasitas besar di atas 1 GB. Lanjut, ada variabel analisis. Variabel analisis kami bagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk ukuran file dalam bentuk megabyte, yaitu independen variabel numerik, dan waktu unduh detik dalam satuan detik, yaitu variabel dependent numerik. Oke, baik, untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya Alfredo Leonel Novarianto. Ya baik, terima kasih Azi atas bagian pendahuluannya. Jadi sekarang saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Oke, jadi di sini kita ada 6 yang berhasil kita dapatkan. Yang pertama itu ada min. Min untuk ukuran file sendiri adalah 490,66. Dan untuk waktu unduh ada 213,56. Untuk median dari ukuran file ada 459,35. Dan untuk waktu unduh ada 160,75. Standar deviasi untuk ukuran file ada 302,84. Dan standar deviasi untuk waktu unduh ada 180,31. Untuk kuartil 1 pada ukuran file bernilai 298,90 dan kuartil 1 untuk waktu unduh bernilai 100,63. Kuartil 3 untuk ukuran file bernilai 675,43 dan kuartil 3 untuk waktu unduh bernilai 267,63. IQR atau jarak antar kuartil pada ukuran file itu 376,53 dan untuk waktu unduh ada 167. Bisa di next slide-nya. Oke, jadi ini untuk analisis distribusi dan pencilan terdapat dua grafik. Ya, untuk grafik yang di atas itu bisa kita lihat sendiri itu grafik scatter plot. Dan untuk grafik di bawah itu ada namanya grafik diagram kontur. Oke, bisa di next.
Oke, jadi kita akan menganalisis diagram kontur. Pusat kontur dengan warna paling pekat atau garis paling rapat berada pada area koordinat ukuran file 300 sampai 500 MB dan waktu unduh 100 sampai 200 detik. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi kejadian tertinggi dalam dataset ini adalah pengunduhan file berukuran sedang yang selesai dalam durasi sekitar 2 hingga 3 menit. Titik ini merepresentasikan nilai median data Anda, yakni 459,35 MB dan 160,75 detik. Diagram kontur ini memperkuat temuan bahwa meskipun hubungan antara kedua variabel adalah positif dan cukup kuat, yang bisa kita ketahui bersama untuk nilai koefisien korelasinya itu 0,63. Ketidakpastian waktu unduh akan semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya file yang diunduh. Oke, bisa di next. Oke, jadi untuk bentuk distribusi ukuran file, nilai skewness positif 0,62 menunjukkan distribusi miring ke kanan. Mayoritas file berukuran kecil sampai sedang, namun ditarik oleh beberapa file besar. Oke, untuk bentuk distribusi pada bagian waktu unduh, memiliki skewness yang sangat tinggi, yakni 1,97, menunjukkan kemiringan ke kanan yang ekstrim. Ini menandakan sebagian besar proses unduh selesai cepat, namun ada beberapa kasus yang memakan waktu sangat lama. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yakni Fridio Barat. Bagi Fridio Barat, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan membahas identifikasi pencicilan atau outlier. Pertama yaitu pagar dalam atas atau PDA. Ukuran filenya yaitu 1240,21 MB. Nilai maksimumnya yaitu 1393,2 MB. Dikategorikan sebagai pencilan. Yang kedua yaitu pagar dalam atas atau PDA. Waktu unduh yaitu 518,13 detik. Nilai maksimumnya adalah 926,9 detik. Ini menunjukkan adanya beberapa pencilan ekstrim pada durasi unduh. Oke. Selanjutnya ada itu interpretasi kolerasi, yaitu yang hal menarik dalam PPT ini. Yang pertama adalah arah. Arahnya yaitu positif. Semakin besar ukuran file, maka waktu yang unduh cenderung semakin lama. Yang kedua yaitu ada derajat. Moderat atau cukup kuat. Nilai yaitu 0,63. Ini menunjukkan hubungan yang searah namun tidak sempurna. Hal ini berarti ukuran file bukanlah satu-satunya faktor penentu waktu unduh. Faktor lain seperti stabilitas, kecepatan internet, atau bandwidth kemungkinan besar ikut berperan. Nah, yang keempat ada sini kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari tugas ini yaitu yang pertama, distribusi data baik ukuran file maupun unduh bersifat miring ke kanan dengan adanya beberapa pencilan ekstrim. Yang kedua yaitu terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara ukuran file dan waktu unduh, yaitu R sama dengan 0,63. Yang ketiga adalah ketidakkonsistenan waktu unduh pada file yang berukuran sama, atau seperti terlihat pada pencilan waktu. Menyarankan adanya variabel eksternal seperti gangguan jaringan selama proses pengambilan data. Berikut sudah siap dari tugas kedua, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya Alfariji. Oke, lanjut kita bahas untuk tugas besar statistika ketiga. Next. Dimulai dari pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Di era digital saat ini, kebutuhan akan akses data yang cepat dan efisien menjadi prioritas utama bagi netizen. Efisiensi dalam mengunduh data sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis. Di antaranya adalah jenis teknologi,
jaringan yang digunakan seperti 4G, 5G, maupun Wi-Fi. Namun, dalam praktiknya, kecepatan internet yang tinggi tidak selalu menjamin waktu unduh yang instan, karena adanya variabel lain yang saling memengaruhi, seperti besarnya ukuran file yang diunduh dan kepadatan pengguna yang berbagi jaringan pada saat yang bersamaan. Oke, lanjut. Ada tujuan analisis. Berdasarkan data yang tersedia, analisis ini bertujuan untuk yang pertama, mendeskripsikan karakteristik statistik dari variabel ukuran file, kecepatan internet, jumlah pengguna bersama, dan waktu unduh untuk memahami sebaran data yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi korelasi antar variabel, yang terutama hubungan antara ukuran file dan kecepatan internet terhadap total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengunduhan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menganalisis pengaruh jumlah pengguna bersama terhadap kualitas koneksi untuk melihat apakah kepadatan pengguna secara signifikan menurunkan efisiensi jaringan dalam dataset ini. Lanjut, kita memasuki metode dan dataset. Yang pertama adalah dataset. Data yang digunakan berjumlah 100 baris data yang mencakup informasi mengenai jenis jaringan, ukuran file dalam ukuran megabyte, kecepatan internet, jumlah pengguna bersama, dan waktu unduh dalam satuan detik. Lanjut. Ada variabel analisis, yaitu yang pertama adalah jenis jaringan. Jenis jaringan merupakan variabel kategorikal nominal, terdiri dari kategori 4G, 5G, dan Wi-Fi. Yang kedua adalah variabel ukuran file dalam satuan megabyte, yaitu adalah variabel numerik kontinu. Yang ketiga ada kecepatan internet dalam satuan megabyte per second. Ini adalah variabel numerik kontinu juga. Yang selanjutnya ada jumlah pengguna bersama. Ini termasuk ke dalam variabel numerik diskrit. Yang terakhir ada waktu unduh dalam 1 detik. Ini sama seperti ukuran file dan kecepatan internet. Ini adalah tipe data variabel numerik kontinu. Lanjut ada hasil dan pembahasan. Di sini dapat dilihat kami menemukan atau mencari rata-rata, median, modus, dan standar deviasi dari keempat variabel numerik yang ada. Lanjut. Oke, jadi terima kasih atas kerjasamanya bagi rekan saya Alfarizi. Jadi saya akan mengambil alih pada saat ini. Jadi saya akan menjelaskan pada bagian analisis distribusi, pencilan, dan hubungan. Yang itu terdapat dalam soal nomor 2 dan 3. Nah, jadi di sini kita berhasil membuat 6 scatter plot. Oke, jadi untuk scatter plot yang pertama itu ada scatter plot mengenai ukuran file dalam bentuk megabyte dan kecepatan internet dalam bentuk megabyte per second. Oke, untuk penjelasannya, titik-titik pada grafik ini tersebar secara acak tanpa pola tertentu. Hal ini mengonfirmasi temuan pada heatmap bahwa tidak ada hubungan antara besarnya file yang diunduh dengan kecepatan internet yang disediakan oleh penyedia layanan. Kecepatan tetap berada di kisaran yang sama baik untuk file kecil maupun besar. Oke, bisa di next. Oke, untuk scatter plot yang kedua, yakni ukuran file dan jumlah pengguna bersama. Oke, untuk penjelasan, scatter plot ini menunjukkan persebaran yang merata. Tidak terlihat adanya kecenderungan bahwa file berukuran besar hanya diunduh saat jumlah pengguna sedikit, atau sebaliknya. Kedua variabel ini bersifat independen satu sama lain. Bisa di next. Oke, untuk scatter plot yang ketiga, memuat ukuran file dan waktu unduh. Untuk penjelasannya, terlihat pola linear positif yang cukup jelas. Semakin ke kanan posisi titik atau ukuran file bertambah, semakin ke atas juga posisinya waktu unduh bertambah. Ini adalah hubungan yang paling kuat di antara variabel lainnya.
di mana ukuran file menjadi faktor penentu utama durasi pengunduhan. Bisa di next. Oke, pada scatterplot yang keempat, memuat kecepatan internet dan jumlah pengguna bersama. Untuk penjelasannya, grafik ini tidak menunjukkan pola tren atau datar. Ini mengindikasikan bahwa dalam data ini, penambahan jumlah pengguna dalam batas tertentu tidak secara langsung menurunkan kecepatan internet secara drastis atau sistematis. Bisa di next. Untuk scatterplot kelima, memuat kecepatan internet dan waktu unduh. Untuk penjelasannya, terlihat pola linear negatif atau kurva yang menurun. Titik-titik dengan kecepatan internet rendah atau di sisi kiri sumbu X cenderung memiliki waktu unduh yang sangat tinggi atau di sisi atas sumbu Y. Sebaliknya, saat kecepatan meningkat, waktu unduh turun secara signifikan dan menjadi lebih stabil di angka yang rendah. Di next. Oke, untuk scatterplot yang terakhir, memuat jumlah pengguna bersama dan waktu unduh. Untuk penjelasannya, titik-titik tersebar secara luas tanpa membentuk kemiringan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengguna bersama tidak memiliki dampak langsung yang konsisten terhadap lamanya waktu unduh dalam sampel data ini. Kemungkinan karena faktor kecepatan internet dan ukuran file jauh lebih mendominasi hasil akhir waktu unduh. Bisa di next? Oke, jadi selanjutnya setelah scatterplot, di sini kita membuat histogram untuk setiap variabel numerik yang dikelompokkan berdasarkan variabel kategorikal jenis jaringan. Oke, jadi yang pertama ada histogram, ukuran file berdasarkan jenis jaringan. Jadi histogram ini menunjukkan distribusi ukuran file yang diunduh untuk masing-masing jenis jaringan. Untuk penjelasannya, distribusi ukuran file terlihat cukup tersebar untuk ketiga jenis jaringan. Berdasarkan data, rata-rata ukuran file pada jaringan 4G atau 514,72 MB dan Wi-Fi atau 505,23 MB sedikit lebih besar dibandingkan dengan 5G atau 413,86 MB dalam sampel ini. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dataset ini, pengguna Wi-Fi dan 4G cenderung mengunduh file dengan kapasitas yang lebih bervariasi hingga ukuran yang lebih besar. Bisa di next? Oke, yang kedua ada histogram kecepatan internet berdasarkan jenis jaringan. Oke, jadi untuk penjelasannya, menariknya, rata-rata kecepatan internet untuk ketiga jenis jaringan berada dalam rentang yang hampir sama, yaitu sekitar 25-26 MB per second. Distribusi kecepatan untuk Wi-Fi memiliki median tertinggi, yakni 28,1 MB per second, diikuti oleh 5G 26,9 MB per second, dan 4G yakni 25,9 MB per second. Bentuk histogram cenderung simetris, menunjukkan performa kecepatan yang cukup konsisten di seluruh kategori jaringan dalam data ini. Bisa di next? Oke, untuk histogram ketiga, memuat jumlah pengguna bersama berdasarkan jenis jaringan. Untuk penjelasannya, sebagian besar data menunjukkan jumlah pengguna bersama berkisar antara 1 hingga 12 orang. Median jumlah pengguna untuk semua jenis jaringan adalah sama, yaitu 5 orang. Jaringan 4G memiliki rata-rata pengguna bersama tertinggi, yakni 5,33. Sedangkan 5G memiliki rata-rata terendah, yakni 4,4. Histogram ini membantu melihat kepadatan pengguna pada masing-masing tipe jaringan. Bisa di next? Oke, untuk histogram yang keempat, atau histogram yang terakhir, memuat waktu unduh berdasarkan jenis jaringan. Untuk penjelasannya, terlihat perbedaan yang cukup signifikan pada waktu unduh. Jaringan 5G memiliki rata-rata waktu unduh tercepat, yakni 166,58 detik, dibandingkan dengan Wi-Fi, yakni 210,71 detik, dan 4G, yakni 240,65 detik. Distribusi waktu unduh cenderung menjulur ke kanan, atau right skewed, yang berarti ada beberapa kejadian pengunduhan yang memakan waktu sangat lama, terutama pada 4G, sementara mayoritas pengunduhan selesai dalam waktu yang lebih singkat. Bisa di next? Oke, untuk yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Fridio Tabarat. Bagi Fridio Tabarat, dipersilakan.
Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan grafik coloration heat map. Di sini pada PPT sudah terlihat grafik yaitu coloration heat map. Untuk penjelasannya yaitu heat map ini menunjukkan hubungan antara variabel numerik dengan nilai kolerasi berkisar antara -1 hingga 1. Hingga yang mendekati 1 menunjukkan kolerasi positif yang sangat kuat. Nilai mendekati -1 menunjukkan kolerasi negatif yang kuat. Dan nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear. Yang pertama yaitu hubungan antara ukuran file dan waktu unduh, yaitu 0,63 atau kolerasi positif kuat. Terdapat kolerasi positif yang signifikan sebesar 0,63. Hal ini logis dan sesuai teori. Semakin besar ukuran file yang diunduh, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan unduhan tersebut cenderung semakin lama. Yang kedua yaitu hubungan antara kecepatan internet dan waktu unduh, yaitu -0,62 kolerasi negatif kuat. Terdapat kolerasi negatif yang kuat sebesar -0,62. Ini menunjukkan hubungan terbalik. Semakin tinggi kecepatan internet, maka waktu unduh yang dibutuhkan akan semakin singkat atau berkurang. Ini membuktikan bahwa performa koneksi internet sangat berpengaruh efisiensi waktu pengunduhan. Yang ketiga yaitu hubungan antara ukuran file dan kecepatan internet, yaitu -0,07, yaitu sangat lemah. Nilai kolerasi yang sangat mendekati 0 yaitu -0,07 menunjukkan bahwa ukuran file tidak memiliki hubungan dengan kecepatan internet. Kecepatan internet bergantung pada provider atau jenis jaringan, bukan pada seberapa besar file yang sedang diunduh oleh pengguna. Yang keempat yaitu ada hubungan jumlah pengguna bersama dengan variabel lain, yaitu sangat lemah. Jumlah penggunaan bersama memiliki kolerasi yang sangat rendah dengan variabel lain, atau di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dataset ini, jumlah orang yang menggunakan jaringan secara bersamaan tidak memberikan pengaruh linear yang signifikan terhadap kecepatan internet atau waktu unduh yang tercatat. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari variabel presentasi ini yaitu yang pertama karakteristik statistik variabel. Yang pertama ada ukuran file. Ini memiliki rata-rata sebesar 490,66 MB dengan variasi yang cukup besar, di mana ukuran terkecil adalah 50,50 MB dan terbesar mencapai 1393,2 MB. Yang kedua ada kecepatan internet, dengan rata-rata kecepatan berada di angka 25,69 MB per second. Performa kecepatan ini cenderung konsisten di seluruh kategori jaringan, yaitu 4G, 5G, dan Wi-Fi, dengan rata-rata rentang 25-26 MB per second. Yang ketiga ada waktu unduh. Memiliki rata-rata 200,13,56 detik. Distribusi waktu unduh ini cenderung menjulur ke kanan atau right square, yang berarti mayoritas unduhan selesai cepat. Namun, ada beberapa kasus yang memakan waktu yang sangat lama. Yang keempat ada jumlah pengguna. Dengan rata-rata terdapat 5,05 pengguna bersama dalam satu jaringan. Nah, yang kedua ada hubungan antar variabel atau kolerasi. Yang pertama ada ukuran file dan waktu unduh. Memiliki kolerasi positif kuat, yaitu 0,63, yang berarti semakin besar ukuran file, maka waktu unduh akan semakin lama. Yang ketiga ada kecepatan internet dan waktu unduh. Memiliki kolerasi negatif kuat, yaitu -0,62. Menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan internet secara signifikan mempercepat atau mengurangi waktu pengunduhan. Yang ketiga ada variabel independen. Ukuran file tidak berhubungan dengan kecepatan internet atau kolerasi -0,07. Selain itu, jumlah pengguna bersama tidak memiliki hubungan pengaruh linear yang signifikan terhadap kecepatan maupun waktu unduh secara dataset ini. Yang ketiga ada analis berdasarkan jenis jaringan, yaitu efisiensi terkencang. Jaringan 5G merupakan yang paling efisien dengan rata-rata waktu unduh tercepat, yaitu 166,58 detik, dibanding dengan Wi-Fi dan 4G.
Yang kedua adalah kapasitas unduh. Penggunaan Wi-Fi dan 4G cenderung mengunduh file yang ukurannya lebih bervariasi dan lebih besar dibandingkan pengguna 5G dalam sampel ini. Ketiga adalah beban jaringan. Jaringan 4G tercatat memiliki rata-rata penggunaan bersama tertinggi, yaitu 5,33. Sedangkan 5G memiliki rata-rata terendah, yaitu 4,4. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam penggunaan bahasa, mohon dimaafkan. Terima kasih.